Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dustin Dana Pramita dari Philips Sekuritas Indonesia. Ya, Mas Dustin, kita akan lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan sektor otomotif ini. Apakah juga ini menjadi salah satu sektor yang terdongkrak dengan belit pemerintah yang diperpanjang kembali untuk bebas PPNBM, kendaraan bermotor khususnya mobil berkubikasi di bawah 1.500 cc. Baik, tadi Astra International sudah kita ulas buy on weakness saja dengan target price antara 5.550 sampai dengan 5.675. Kalau bicara mengenai entry levelnya, apakah kita bisa hajar kanan di current price saat ini atau menunggu di bawah lagi, Mas? Lebih bijaknya mungkin bisa gunakan buy on weakness ya Pak ya, dan mungkin bisa di level-level bawah. Nah, ini punya support yang cukup kuat di sekitaran 5.025. Jadi saya rasa bisa menurut mungkin kalau dengan cara lain mungkin baik. Baik, jadi kalau target untuk entry levelnya bisa diulang kembali, mohon maaf karena tadi suaranya terputus, Mas Dustin. Kira-kira di level berapa? Ya, jadi strateginya mungkin kembali karena bisa buy on weakness, namun Astra ini kan punya level support cukup kuat ya, level 5.025. Jadi untuk investor lain pun juga mungkin juga tetap ya kalau mau nunggu di level-level support. Baik. Ada kembalikan arah itu akan apa? Oke, 5.025 bisa menjadi the best entry yang disarankan oleh Philips Sekuritas untuk masuk di Astra International. Dan kita beralih ke emiten selanjutnya, ada Astra Auto Parts TBK Auto. Pada closing market kemarin menguat 1,29% di level 1.175. Kinerja dalam satu pekan juga masih positif 1,29%. Dalam satu bulan negatif 0,42% dengan aksi beli asing dalam satu pekan sekitar 1,27 miliar rupiah. Selengkapnya bisa Anda saksikan datanya di layar televisi Anda untuk auto. Bagaimana auto ini, Mas Dustin? Ya, memang kalau secara teknikal ya, Pak Pras, untuk auto ini pergerakan harganya memang masih tertahan di atas exponential moving average 90 hari. Jadi untuk level terakhir ya, mungkin di sekitaran level tanggal 9 atau 10 Juni ini kan sempat menyentuh level 90 hari tadi ya, dan kemudian berbalik arah. Jadi memang Astra Auto Parts ini punya peluang untuk menguat ya. Jadi mungkin proyeksi untuk auto sendiri bisa target price pertama mungkin di 1.200 ya, atau menguji level resisten yang terdekat. Baik. Kemudian mungkin kalau kita tembus level 1.200, mungkin Astra Auto Parts punya chance buat bergerak mendekati level 1.240. Oke, berarti trennya masih cenderung naik ya ke 1.200 dulu di sepanjang hari ini. Apabila tertembus ada lebih tinggi lagi levelnya di 1.240. Ya. Oke, entry level apakah bisa sekarang hari ini naik 0,43% di level 1.180? Mungkin untuk beberapa trader yang punya expected return ya di Astra Auto Parts ini yang nggak terlalu besar, saya rasa cukup layak untuk masuk current price. Namun untuk trader yang punya kesabaran ataupun asumsi lain ya, jadi saya rasa bisa coba dilakukan buy on weakness ya, kalaupun ada koreksi sesaat di Astra Auto Parts ini. Oke, current price boleh, tapi kalau memang untuk traders sebaiknya menunggu ada sedikit koreksi ya, baru kita masuk lagi dengan peluang ke 1.200 tadi untuk Astra Auto Parts. Baik, kita sampaikan dulu untuk opening market hari ini, Mas Dustin dan juga pemirsa IDX Channel. Indeks harga saham gabungan masih bergerak positif sekitar 0,05% di level 6.083,09. Pergerakannya masih positif meskipun nampaknya sudah mulai tertahan nih penguatan. Apakah juga Anda melihat atau menganalisis pergerakan indeks ini akan cenderung turun lagi seperti kemarin? Ya, kalau melihat pergerakan IHSG ya di hari kemarin memang sempat menguat di awal perdagangan, dan kemudian juga beberapa kali sempat bergerak di zona positif, namun di penutupan IHSG terkoreksi ya sekitar 0,20 sekian. Saya rasa memang masih
dari sentimen yang ditunggu hasil Fed meeting. Jadi walaupun The Fed diperkirakan tidak akan merubah kebijakan moneternya, namun para pelaku pasar ini masih akan tetap melihat bagaimana si petinggi-petinggi The Fed ini menyikapi ya adanya rilis inflasi terakhir, dan mungkin kalaupun ada langkah-langkah ya ataupun sikap-sikap yang baru dari The Fed, mungkin itu akan menambah ya asumsi-asumsi yang ada di pasar ya, seperti itu. Baik. Jadi masih tetap ditunggu. Baik, masih wait and see lah ibaratnya. Dari pergerakan indeks juga kita lihat sudah mulai melemah nih, 0,1% di 6.073. Berarti ada peluangkah akan berada di bawah 6.000 di sepanjang hari ini? Kalau untuk bergerak di bawah 6.000, kami rasa apa ya? Dan kami berharap juga ya untuk tidak bergerak di bawah 6.000 ya, karena level psikologisnya IHSG. Jadi, dan kami rasa juga mungkin IHSG dengan koreksi yang tipis-tipis aja ya, mungkin untuk hari ini bearish moderate. Jadi level di atas 6.000 sih kalau menurut kami. Mungkin untuk level 6.000 ke bawah akan ada satu rilis data yang mungkin sedikit mengagetkan ya. Pasar emerging market. Nah itu dia, maka kita perlu tunggu lagi ya beberapa rilis data, dan terutama juga memang hasil Fed meeting yang akan diumumkan, seperti itu Mas. Baik, itu dia. Berarti market masih menantikan juga ya bagaimana rilis data dari Bank Sentral Amerika Serikat. Baik, kita kembali lagi untuk membahas top headline kita terkait dengan sektor otomotif. Tadi sudah kita bahas auto, Astra, kemudian IMAS. IMAS masih melanjutkan penguatan hari ini. Kita lihat opening market naik 1,02% di level 995. Pada closing market kemarin juga masih positif 1%-an ini. Analisisnya, Mas? Ya, jadi kalau untuk IMAS, kalau kita lihat ya pergerakan harga beberapa bulan ke belakang mungkin ya Pak Pras. Jadi IMAS ini selalu tertahan dan bergerak di bawah exponential moving average 90 ya, dan bahkan sempat beberapa kali tidak bisa menembus level exponential moving average 24 hari. Jadi kami rasa IMAS dengan penguatannya ya, kecenderungan penguatannya yang terjadi beberapa hari kemarin, saya rasa mungkin bisa di hold terlebih dahulu ya IMAS, karena saham ini memang masih cenderung tertahan di dynamic resistance dia, jadi akan sulit menembus level 1000 sepertinya ya. Iya, sepertinya gitu Pak. Jadi dengan medium termnya juga ya untuk pergerakannya, dan patternnya juga masih dalam fase bearish, jadi cukup riskan kalau membeli saham IMAS untuk saat ini ya. Di hold dulu berarti untuk IMAS-nya? Boleh di hold atau dimasukkan ke dalam watch list. Baik, itu dia update dari pergerakan saham-saham yang berbasis otomotif, dan saatnya kita akan sampaikan informasi menarik untuk Anda, emiten update dari redaksi IDX Channel. Saya akan sampaikan dulu informasinya untuk pemirsa IDX Channel, Mas Dustin. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati beberapa saham yang masuk dalam emiten update hari ini. Ada saham properti yang menjulang di tengah kenaikan indeks harga saham gabungan. Lippo Karawaci atau LPKR dan Alam Sutra atau ASRI naik hingga 7 sampai dengan 10%. Sementara berikutnya ada Harum Energi yang akan membagikan dividen 100 miliar rupiah atau sekitar 39,58 rupiah per saham. Selanjutnya, Pervindo menegaskan peringkat ID AA- kepada Medikaloka Hermina dengan kode saham HIL dan juga obligasi berkelanjutan 1 tahun 2020 maksud kami. Dan kita akan fokus kepada emiten yang berbasis properti yang kemarin juga nampaknya ramai-ramai mengalami penguatan. Kita akan lihat seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda apa saja sih. Ada Lippo Karawaci pada closing market kemarin positif hingga 10,67%, double digit ya di level 197. Kemudian kinerja dalam 6 bulan terakhir juga masih positif 16,5% dengan PE ratio minus 1,5%. Alam Sutra naik 7% closing market kemarin, sementara Agung Podomoro atau APLN positif 3,27%. Seperti apa nanti analisis dan strategi investasinya untuk saham berbasis properti, kita bahas di segmen berikutnya, dan kami